Kasus penculikan bocah perempuan berusia 4 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan mengungkap fakta mengejutkan dari tersangka Sri Yuliana. Salah seorang anak Sri Yuliana mengungkap dua adiknya yang masih balita juga dijual ibunya. Penculik bocah perempuan berusia 4 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan, Sri Yuliana, belakangan terungkap telah menjual dua anak kandungnya yang masih balita. Fakta mengejutkan ini berdasarkan pengakuan anak pelaku yang masih berusia 9 tahun saat berada di rumah aman UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar. Menurut petugas, Sri Yuliana sendiri diketahui memiliki 5 anak. Kini anak-anak Sri berada di bawah perlindungan Dinas PPA Makassar. Dua anak pelaku sementara ditampung di rumah aman karena tidak memiliki keluarga yang dapat menjamin keselamatan mereka. Sri Yuliana sebelumnya ditangkap pekan lalu setelah menculik bocah perempuan berusia 4 tahun di Taman Pakui Sayang, Makassar, Sulawesi Selatan dan menjualnya seharga 3 juta rupiah. Siapa namanya itu? Tim Liputan iNews melaporkan. Polda Sulawesi Selatan dan Barreskrim Polri melacak jejak digital para tersangka dalam melakukan transaksi ilegal berkedok adopsi. Sejauh ini polisi telah menetapkan 4 tersangka penculikan dan penjualan Bilqis. Kasus penculikan balita 4 tahun yang berhasil ditemukan di Jambi beberapa waktu lalu membuat Polda Sulawesi Selatan mengungkap sejumlah tempat kejadian perkara terkait kasus perdagangan anak di daerah lain. Pengembangan kasus perdagangan anak ini melibatkan Barreskrim Polri mengingat sejumlah TKP yang berada di luar yurisdiksi Polda Sulawesi Selatan sehingga menjadi hambatan dalam penyelidikan. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan 4 orang tersangka. Para tersangka diduga memperjualbelikan korban hingga 3 kali. Perkembangan ini ada beberapa TKP yang kaitannya dengan penjualan anak ataupun bayi yang terjadi. Saat ini tersangka sudah berbicara terkait TKP lain, yaitu ada TKP di Polda Bali, kemudian TKP Polda Jawa Tengah, TKP Polda Jambi, dan TKP Polda Kepri. Ini terus pendalaman, kami sudah berkoordinasi dengan Barreskrim Polri. Diketahui pengungkapan kasus penculikan balita 4 tahun yang berhasil ditemukan di Jambi merupakan bukti nyata bahwa polisi hadir dalam rangka melaksanakan upaya-upaya perlindungan kepada masyarakat dalam wujud penegakan hukum. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Suami Nadia Hutri, salah satu tersangka jaringan penculik Bilqis, mengaku tak mengetahui istrinya bagian dari sindikat penjualan anak. Nadia membeli Bilqis dari pelaku penculikan seharga 3 juta rupiah. Polisi telah mengamankan pelaku utama penculikan bocah 4 tahun yang hilang di Makassar. Pelaku yakni Sri Yuliana diamankan di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kota Makassar. Sri Yuliana mengaku menjual korban seharga 3 juta rupiah kepada Nadia Hutri yang ia kenal di media sosial. Itu anak-anak kau jual di mana? Sama siapa? Hah? Siapa namanya itu orang? Orang namanya siapa? Berapa kau jualkan? Nadia Hutri diduga sebagai otak penjualan anak tersebut karena Nadia membujuk Sri Yuliana menculik anak dan menjual kepada dirinya seharga 3 juta rupiah. Sementara suami Nadia Hutri tampak kebingungan saat polisi menggerebek kediamannya. Suami Nadia mengaku tidak mengetahui bahwa istrinya telah menjual korban. Korban kemudian dibawa oleh Nadia Hutri ke Jambi dan dijual kembali kepada Mary Ana dan Ade Syah Putra seharga 30 juta rupiah. Selanjutnya, Nadia Hutri kabur ke Sukoharjo, Jawa Tengah.
Di Jambi, tersangka Ade Syaputra dan Mary Ana mengaku menjual korban kepada salah satu kelompok suku di Jambi seharga 80 juta rupiah. Dari penangkapan Sri Yuliana, aparat gabungan dari Jatanras Polrestabes Makassar bersama unit Reskrim Polsek Panakukang berhasil meringkus 3 pelaku lainnya dan menetapkan 4 pelaku termasuk Sri Yuliana menjadi tersangka. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammadur, iNews melaporkan. Di tengah sukacita pertemuan Bilqis dengan orang tuanya, masih ada 2 anak lain yang belum diketahui keberadaan mereka. Salah satunya di antara mereka adalah bahkan telah hilang sejak 3 tahun silam. Di saat balita berusia 4 tahun asal Makassar yang kini sudah ditemukan dalam waktu 1 pekan, kini di media sosial ramai soal 2 anak lainnya yang hingga kini hilang tanpa kabar. Adalah Alvaro Kiano Nugroho, bocah berusia 6 tahun yang hilang di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Alvaro dinyatakan hilang sejak 6 Maret lalu yang artinya telah berlangsung selama 8 bulan. Melalui akun media sosialnya, Ibunda Alvaro kerap memposting harapannya agar bisa bertemu dengan putranya kembali. Sementara polisi sendiri mengatakan masih mencari keberadaan Alvaro ke sejumlah wilayah seperti Cilegon, Banten hingga ke Batam, Kepulauan Riau. Kakek Alvaro Kiano Nugroho mengaku sudah menempuh berbagai cara menemukan cucunya yang sudah hilang sejak Maret lalu. Keluarga berharap penemuan Bilqis bisa membantu mengungkap keberadaan Alvaro. Sampai sekarang ini berita ini sampai saat ini belum ada titik terang yang sifatnya menunjukkan di mana cucu saya Alvaro Kiano Nugroho itu berada. Sampai sekarang itu baik dari pihak kepolisian maupun dari manapun juga belum ada mengatakan yang pasti keberadaannya. Karena sudah dari tanggal 6 Maret sampai sekarang ini juga belum ada titik terang keberadaan cucu saya Alvaro di mana gitu. Namun kita pun juga masih tetap berusaha untuk mencari, walaupun kita dengan melalui kita mencari di pelosok-pelosok maupun dari petunjuk-petunjuk orang yang pintar, orang ngerti atau paranormal, kita tetap menggunakan metode itu untuk mencari titik terangnya cucu saya. Namun sampai saat ini juga belum ada titik terang yang mengatakan Alvaro itu ada di A, di B, di C gitu. Belum ada sampai sekarang ini. Nah, maka saya juga berharap dengan adanya ini juga bisa, semoga juga bisa segera menemukan cucu saya Alvaro Kiano Nugroho kembali ke rumah, kembali ke keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Selain Alvaro Kiano Nugroho, ada juga balita bernama Kenzi Alvarezi yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Bocah laki-laki ini diketahui hilang sejak 1 September 2022 atau masih berusia 3 tahun. 3 tahun berlalu, keberadaan Kenzi belum diketahui. Saat itu Kenzi menemani ibunya berjualan di warung depan rumahnya di Dusun Danau, Kabupaten Bungo, Jambi. Namun nahas, saat ibunya selesai melayani pembeli, Kenzi tiba-tiba sudah tidak ada di tempatnya bermain. Keluarga menyebut hingga kini tidak ada lagi kabar dari kepolisian mengenai perkembangan pencarian putranya. Tim Liputan iNews melaporkan.